إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anil Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala, menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semuanya secara gratis, maka barang siapa yang menggunakan nikmat tersebut, maka orang tersebut termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat tersebut. Wala in kafartum, akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, jika nikmat tersebut kita gunakan di jalan yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhai, bahkan terjerumus ke dalam kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada kita semuanya, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku, siksaku, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhlah sangat pedih. Masyarul muslimin dirahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk hamba yang mudah mengucapkan alhamdulillah. Dimudahkan untuk kita selalu mengucapkan alhamdulillah dan bersyukur terhadap karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Masyarul muslimin dirahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Kami mengingatkan diri kami dan kepada jemaah sekalian untuk selalu mengevaluasi diri, untuk memperbaharui niat-niat kita semuanya, untuk memperbaharui iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka saling mengingatkanlah. Fadzakir, maka ingatkanlah saudara-saudara kita semuanya, di antara kita semuanya. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya peringatan itu sangatlah sungguh memberikan manfaat bagi orang yang beriman. Maka dari itu, masyarul muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari yang mulia ini, di waktu yang singkat ini, marilah kita tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa inilah yang nanti kita akan hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita akan bawa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kalian, sesungguhnya bekal yang terbaik itu di sisi Allah adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan rumah, bukan jabatan, bukan mobil, bukan ladang dan semacamnya yang kita punya, akan tetapi iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari yang mulia ini perlu bagi kita semuanya, mungkin dalam sepekan kita sibuk dengan pekerjaan kita, mungkin dalam sepekan kita ini lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di hari yang mulia ini
kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada permulaan pasti akan ada akhirnya, dan setiap ada pertemuan pasti akan ada perpisahannya. Maka dari itulah sunnatullah taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Orang yang cerdas adalah orang yang memikirkan bagaimana akhirnya itu bagus. Orang yang cerdas yang selalu memikirkan bagaimana mempersiapkan dirinya menghadapi setelah semuanya akan berakhir. Kita semua orang beriman yang mengimani bahwa setelah kematian pasti akan ada kehidupan. Masyaallah muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan besar dari kita adalah apa yang kita siapkan nanti setelah Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa kita di dunia ini dan pindah kepada alam berikutnya. Ada 3 pesan, 3 persiapan yang minimal kita siapkan pada kehidupan di dunia ini. Yang pertama adalah kita beramal sebaik-baik amal. Kita beramal sebaik-baik mungkin amal yang kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan. Allah Subhanahu wa taala untuk menguji di antara kita semuanya ahsanu amala. Amalan di antara kita ini di mana dan siapa yang paling bagus di antara kita amalannya. Allah tidak mengatakan aktsaru amala, yang paling banyak amalnya, tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yaitu yang sebaik-baik amal yang kita kerjakan di dunia ini. Banyak manusia beramal banyak, akan tetapi kualitasnya di sisi Allah sangat sedikit. Banyak orang yang beramal sedikit, akan tetapi kualitasnya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala, pesan kepada kita semuanya. Sebelum kita menjemput ajal kematian kita semuanya, marilah kita beramal sebaik mungkin. Indikator amal terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sesuai sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairul amal adwamuhu in qallah, bahwa indikator amal itu bagus di sisi Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang bersifat kontinu, meskipun amalan itu sedikit. Banyak di antara kita mungkin beramal sangat banyak, akan tetapi setelah seminggu putus dari amalan tersebut. Banyak di antara kita mungkin salat malam, 3 malam kita berturut-turut kita salat lail, setelah itu putus selama sebulan. Mungkin banyak di antara kita rajin membaca Al-Quran selama sepekan, setelah itu libur selama sebulan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khairul amal adwamuhu in qallah. Sebaik amal adalah yang bersifat kontinu dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang perlu kita siapkan adalah menyiapkan amalan yang terus mengalir kepada kita semuanya. Kadang kita tidak berpikir bahwa setelah kehidupan nanti ada amalan pahala yang masih tetap mengalir kepada kita semuanya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Idza matal insan inqata 'amaluhu illa min 3." Jika manusia itu meninggal, maka seluruh amalnya terputus pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala kecuali 3 hal. Yang pertama adalah min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalih. Yang pertama adalah amalan jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak yang soleh. Maka 3 amalan ini yang perlu kita fokuskan dan kontinukan dan istiqomahkan dalam kehidupan dunia ini. Berbuat amal soleh yang bagaimana amalan tersebut mengalir terus pahalanya sampai kita itu meninggal. Ketika pun kita meninggal, amalan tersebut tetap mengalirkan pahalanya kepada kita semuanya. Itulah amal jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Berbagi kita tentang ilmu, berbagi tentang ilmu yang kita punya kepada teman kita semuanya, kepada murid dan anak didik kita semuanya. Dan kita siapkan anak kita semuanya
menjadi anak yang soleh dan solihah, yang nantinya ketika kita meninggal, mereka anak-anak kita semuanya masih tetap mendoakan kita semuanya, masih tetap minta mendoakan, mengampunkan, minta ampunan dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 hal yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita semuanya, untuk bagaimana amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, semuanya pahalanya masih mengalir kepada kita semuanya. Masyaallah muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah berdoa. Doa silahul mukmin. Doa adalah senjata orang yang beriman. Doa adalah senjata orang-orang Islam. Yang ketiga adalah selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita minta husnul khatimah. Husnul khatimah adalah berakhirnya kehidupan kita dengan baik, berakhirnya kehidupan kita dengan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Indikator ciri orang yang mendapatkan husnul khatimah adalah sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah." Barang siapa yang terakhir kalamnya itu la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka orang tersebut akan masuk surga. Kalam la ilaha illallah semua kita hafal, bahkan anak kecil pun hafal. Akan tetapi tidak semua orang ketika dalam sakaratul maut itu mengucapkan la ilaha illallah. Maka tergantung keistiqomahan amalnya ketika hidup di dunia ini. Yang kedua adalah indikator dan ciri orang itu mendapatkan husnul khatimah dari Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Faqila ya Rasulullah kaifa yasta'miluhu? Qala yuwaffiquhu li'amalin shalih qabla al-maut. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan seorang hamba sebuah kebaikan, maka Allah membuat orang tersebut beramal. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat orang tersebut beramal?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab dan mengatakan, "Yuwaffiquhu fil khair yuwaffiquhu li'amalin shalih qabla al-maut." Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya untuk selalu beramal saleh sebelum kematiannya. Maka sering kita melihat teman kita, sering kita melihat tetangga kita, bahkan masyarakat orang-orang Islam meninggal dalam keadaan sujud, meninggal dalam keadaan salat, meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran, meninggal dalam keadaan ketika mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Inilah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka kata malaikat, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat, turunlah kepada hamba orang tersebut yang istiqomah, yang dalam keadaan sakaratul maut, dan katakan kepadanya, la takhaf wa la tahzan, la takhaf wa la tahzan, janganlah kalian itu takut dan sedih. Takut terhadap apa yang engkau akan hadapi nanti di akhirat dan di kuburan, dan jangan bersedih terhadap apa yang engkau tinggalkan di dunia ini dari istri, anak dan harta, karena masih ada Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berilah kabar gembira kepada orang tersebut bahwa engkau telah dinantikan oleh surga. Semoga kita semua dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah akhir kalam kita la ilaha illallah pada sakaratul maut, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk selalu beramal soleh, dan Allah Subhanahu wa taala juga nanti mengumpulkan kita semuanya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.